Kemudian tak lupa juga guru idola kita, para guru-guru di batik, ada Ibu Sita, ada Bu Hani, Pak Afif, juga Bu Angling, selamat pagi. Ibu-ibu dari Kartika Chandra Kirana, Dekranasda, dan ada tamu yang terbaru, Bapak Nini Tawok, selamat pagi. Saya pagi ini bertugas sebagai moderator. Setelah kita melewati ritual romantisme peringatan Hari Kartini, maka Bapak dan Ibu semuanya, inilah dua pembicara yang akan meneruskan cita-cita Kartini melalui batik. Kita sambut pembicara kita pagi ini, Ibu Iva dan Bu An. Jadi saya tidak berpanjang-panjang karena memang waktunya juga tidak terlalu banyak. Kita hanya punya waktu sekitar 35 menit. Jadi kami arahkan diskusi kita kali ini langsung kepada paparan yang singkat, jelas. Dan monggo Bapak Ibu semua, apabila ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan dalam waktu yang sudah disediakan. Baik, Mbak Aan dan Mbak Iva, keduanya ini adalah entrepreneur dalam bidang batik yang sudah cukup kondang dan berhasil membawa batik. Mbak Aan dengan bendera canting mas, sementara Mbak Iva dengan slogan batik. Saya mungkin mulai dari Mbak Iva. Tadi kalau ditanya sama Bu Sita, yang usia di bawah 25 memang nggak ada, tetapi ternyata masih ada entrepreneur muda, Bu. Alhamdulillah masih ada regenerasi. Mbak Iva, saya melihat atau saya menyimak CV-nya Mbak Iva, beberapa pameran sudah ada di Belgia, Paris, Tokyo, dan sebagainya. Mungkin bisa berbagi awal mula sejarahnya Mbak Iva dan kemudian motivasi ketika mendirikan batik, khususnya slogan batik. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini bisa diizinkan sowan ke Bapak Ibu senior kami, guru-guru kami di bidang batik di Paguyuban Sekar Jagad. Jadi ini saya berbahagia sekali ya Mbak. Jadi dulu itu waktu saya ingat sekali belum bisa bikin batik yang bagus, belum bisa pemasaran, tapi sudah dirawuhi Ibu Suliantoro Sulaiman, Masya Allah. Jadi betul-betul supportnya itu luar biasa. Kemudian juga Bapak Bendoro Prabu Kusumo juga sudah rawuh ke Rejondani ya di Jalan Palagan. Itu luar biasa supportnya. Ibu juga sudah rawuh sebagian besar itu tahun sebelum 2009. Jadi ketika saya betul-betul belum bisa membuat batik gitu, jadi masih seadanya lah, tapi sudah diapresiasi sampai seperti itu membesarkan hati gitu. Kemudian dulu itu motivasinya waktu itu kan ada krisis moneter tahun 98. Nah, krisis itu mengakibatkan banyak PHK sampai tahun 2000 lebih itu masih kondisinya krisis gitu. Kemudian ada pemikiran idealisme karena masih kuliah waktu itu, gimana caranya bikin usaha yang padat karya gitu. Jadi gimana caranya bisa membuat kegiatan yang membuka lapangan pekerjaan. Idealismenya seperti itu. Ternyata nggak mudah Mbak. Jadi berjuang terus berjuang, alhamdulillah baru diberi jalan itu tahun 2009 melalui digital marketing begitu. Jadi sampai dari sebelum 2009 itu memang betul-betul berjuang dan disupport dengan dibesarkan hatinya dengan dari Paguyuban Sekar Jagad selalu memberikan support, ayo semangat memberikan kunjungan dan sebagainya. Nah, alhamdulillah tahun 2009 ini diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sosial media dan berkembang sampai sekarang gitu. Baik, matur nuwun. Saya masih menyimpan banyak pertanyaan, nanti kita bahas. Kita ke Mbak Aan, Bu Aan, dengan canting mas. Kita semua tahu brand canting mas cukup kondang ngaten. Kalau Bu Aan, bagaimana sejarah
bangun brand canting Mas? Apakah mulai dari awal ataukah memang ada meneruskan dari leluhur? Monggo. Yeah. Terima kasih sekali atas saya di sini. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di sini di hadapan Bapak Ibu semuanya, pakar-pakar batik yang sangat apresiasi terhadap karya batik. Kebetulan saya tuh dari keluarga batik ya. Jadi dari nenek itu sudah kakak-kakaknya sudah Membatik berusaha di bidang batik. Kemudian waktu itu di Eyang Buyut itu dari daerah Kauman. Kemudian untuk eyang itu ada di Notoprajan, ada di Suronatan, dan memang daerah situ waktu itu memang kantong-kantong ya, membatik. karena dekat dengan keraton ya. Dan dari situ saya dari kecil memang sudah tertarik. Jadi dari kami 5 bersaudara itu hanya saya yang rasanya senang gitulah, bisa bantu ibu milih batik dari kecil. Dari SD itu sudah ada kepuasan tersendiri untuk ikut membantu milih batik dan memberikan pekerjaan bagi para perempuan-perempuan di desa yang kebetulan kalau di Jogja itu mereka itu mengambil batik, kemudian dikerjakan di rumah, disambi untuk kegiatan sehari-hari itu. Jadi rasanya senang aja. Baik, berarti canting Jadi Mas tertarik itu, dari situ ya. Oke, berarti canting Mas memposisikan sebagai batik dengan motif-motif yang klasik. Iya, dari dulu masih batik-batik yang motif keraton itu, ceplok-ceplok atau situs mukti, situs asih, terutama yang untuk sekarang lebih ke motif-motif yang dipakai untuk pengantin dan keluarganya. Oke, baik, menarik sekali. Jadi Bapak dan Ibu, pagi ini kita menarik mendiskusikan batik karena panitia punya kejelian untuk membahas sebuah topik. Sebelah kanan saya kebetulan batik dengan legacy leluhur, maka kita bisa mengenal batik-batik yang sifatnya klasik. Tetapi kemudian di sebelah kiri saya, Mbak Iva ternyata adalah seorang kreator batik yang cukup jeli melihat peluang pasar. Saya melihat batik-batik Sogan Renjondani Mbak Leres itu lebih fokus untuk pangsa pasar muslimah, walaupun tidak semuanya harus dalam bentuk gamis batik, tetapi secara otomatis marketnya kemudian mengarah ke situ. Mungkin ini bisa menarik kita bahas. Mbak Iva, bagaimana awalnya pencarian ketika kemudian menemukan pangsa pasar itu? Monggo. Ya, terima kasih. Jadi memang dulunya itu memang saya fans beratnya Pak Afif Syakur. Oke. Ya. Pak Afif Syakur sebelah mana? Oh, itu guru saya. Jadi ingin seperti beliau gitu. Baik. Maksudnya karyanya gitu. Baik. Ya. Tapi ternyata belum bisa, Ibu. Jadi ternyata setiap kita itu memiliki ciri khas gitu. Tapi saya banyak belajar dengan beliau gitu. Jadi awalnya tuh memang kain sutra begitu ya, yang memang batik tulis. Baik. Kemudian prosesnya panjang. Tapi kemudian melalui digital marketing itu belum menemukan yang sesuai gitu. Jadi terkadang kita itu mudah putus asa ketika barang kita belum banyak diminati. Ternyata bukan karena barang kita buruk, tapi kurang banyak yang melihat gitu. Kemudian dengan digital marketing itu sekali posting kan bisa ribuan orang yang melihat. Nah, peluangnya tuh lebih besar. Kemudian akhirnya karena yang idealisme saya itu tadi belum bisa ya menggunakan sutra, kemudian menggunakan batik tulis. Akhirnya yang banyak bisa diterima itu batik tulis yang kelengan, kemudian yang batik cap gitu. Nah, akhirnya terkerucutkan lagi segmennya. Jadi ternyata di digital marketing itu kita memiliki banyak segmen pasar gitu ya. Kemudian saya memilih satu ceruk pasar
karena secara tidak sengaja itu banyak yang meminta gamis batik. Nah, itu belum ada yang menggarap gitu, atau modest fashion ya, kalau di dunia itu namanya modest fashion, tapi kalau di Indonesia busana muslim gitu. Tapi kalau untuk muslimah di dunia itu kita bahasakan modest fashion. Nah, kemudian di modest fashion itu terbentuklah niche market di situ gitu. Baik, matur nuwun. Menarik sekali. Jadi ternyata mungkin saya mengundang, monggo Bapak dan Ibu sekalian, peserta kita diskusi pagi ini, kita ngobrol santai, kita saling bertukar pengalaman ngaten nggih. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Iva, ternyata ketika kita jeli melihat pangsa pasar itu macam-macam. Kalau tadi disampaikan Bu Aan, ada legasi orang tua, kemudian motif-motifnya klasik. Apakah masih bertahan hingga sekarang 100% tulis semua atau kombinasi dengan cap? Monggo. Terima kasih ya. Untuk waktu itu memang ada krismon juga, kemudian penjualan juga sangat menurun, dan karena ada Gus Dur itu sempat memakai batik Jogja, itu sempat naik juga untuk konsumsi batik Jogja. Kemudian waktu ini COVID ini juga sangat berpengaruh, karena kami kebetulan untuk pengantin-pengantin jadi tidak ada lebih hemat, lebih simple, itu jadi sangat berkurang juga. Untuk Jadi apakah semuanya sekarang masih mempertahankan tulis? Kebetulan sekarang ada juga yang kombinasi. Jadi orang lebih mencari yang murah, cepat, dan bisa lebih ekonomis ya. Ya itu kami kebetulan juga sekarang bikin yang batik kombinasi. Jadi memang untuk kelengannya itu cabut. Jadi kelengan untuk cabut. Jadi batik cabut kita batik, kita tembok atau kita granit, jadi bisa lebih menarik lagi, untuk lebih menarik dan lebih ekonomis. Tapi mungkin dari segi batik kalau kurang ideal. Iya. Baik, Bu Aan, apakah kemudian Bu Aan merasa bahwa pangsa pasar musim pengantenan, karena memang batik-batik khusus untuk acara pernikahan itu kemudian menjadi salah satu yang prioritas di Cantik Mas? Iya, karena ya kita berusaha setiap itu bikin stok. Ya karena kalau toko-toko itu kadang kalau ada tamu baru mencari kita gitu. Jadi kita selalu untuk yang motif-motif pengantin itu kita selalu bikin untuk stok. Jadi sewaktu-waktu ada tamu atau ada yang membutuhkan, jadi kita insya Allah ada. Karena memang dalam ritual pernikahan selalu akan membutuhkan batik yang lumayan lebih dari satu. Baik, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, monggo silahkan. Rasanya saya sudah bisa membuka diskusi apabila ada yang bertanya. Tadi cukup menarik dari Mbak Iva, ternyata pangsa pasar batik untuk muslim juga masih terbuka lebar. Beberapa waktu yang lalu kami melakukan pameran akulturasi budaya batik. Jadi memang etos dagang santri, buku yang saya simak dari Pak Afif itu cukup menarik. Silahkan, mungkin siapa yang mau membahas, Bapak yang di sayap kanan dan sayap kiri, monggo setengah-setengah. Pak Hari, ya. Sekedap satu-satu dulu. Yang dari mana? Oh, Bapak. Iya. Sebutkan nama dan selengkapnya. Terima kasih Mas Hadi. Nama saya Kanjeng Raden Tumenggung John Saleh Purwanagoro. Saya bertanya tentang bagaimana para batikers Indonesia, produsen batik Indonesia menyikapi bahwa orang di negara Cina sana adalah dia memproduksi batik print-printan dan batik tiruan. Itu bagaimana Anda menyikapinya? Karena mereka tuh memproduksinya sangat cepat sekali. Kan mereka pakai mesin, pakai robot juga. Baik, Pak Turun. Ya. Saya rasa kita langsung temukan jawabannya saja, Nun sewu Bu Erni, saya jawab dulu mawon, Mungkin Mbak Iva atau Bu Aan mau jawab dulu.
bagaimana menghadapi gempuran batik printing dari Cina. Kira-kira selama ini strategi apa yang sudah dilakukan? Iya. Monggo. Ya, terima kasih Pak John Saleh ya. Oh ya, terima kasih. Jadi memang kita harus bersama-sama ya Pak. Kita harus bersama-sama. Sekarang ini cara komunikasi kita itu melalui sosial media gitu. Jadi seperti Paguyuban Sekar Jagad ini, mungkin kita bisa bareng-bareng itu membuat konten bersama gitu ya. Konten bersama serempak untuk mengedukasi antara batik tulis, batik cap, kemudian batik bukan batik print karena nggak ada ya, print batik motif tekstil bermotif batik. Nah itu jika bisa kita buat program bersama gitu ya. Ayo kita bareng-bareng memposting edukasi tentang batik begitu. Kemudian juga jika sudah teredukasi, sebetulnya malah karena persaingan global ini kan kayaknya kok impor kan malah mau dibuka nih. Nah itu kan malah membuat berat. Seperti saya kan produsen fashion ya. Nah itu akhirnya nanti kita ini malah produsen batik ini malah ya sudah fokus di batik. Kalau memang mungkin produk yang untuk di bawah harga 200.000 memang mau di sumbernya dari luar, berarti malah batik asli ini malah mempunyai tempat sendiri dan tidak bisa diproduksi oleh negara lain begitu. Jadi ya sembari kita meningkatkan kualitas kita, sembari kita juga membuat campaign yang besar-besaran, serempak gitu ya, masing-masing dari kita, karena kita semua pecinta batik, ya kita bikin konten. Awalnya 1 kali seminggu gitu misalnya. Kalau saya tuh harus 1 hari posting gitu, 1 hari maksimal 3 hari. Baik. Itu harus kampanyenya tentang mencintai batik asli gitu. Baik, matur nuwun. Semoga menjawab ya Pak John. Monggo Bu Aan, ini juga apakah cukup merepotkan Canting Mas juga Bu, gemburan tekstil bermotif batik, bukan batik? Untuk batik-batik tekstil motif batik dari printing dari Cina itu memang sangat berpengaruh ya terhadap terutama untuk secara umum ya. Jadi memang kita harus menaikkan kecintaan para muda, untuk lebih mencintai batik dengan memberikan mereka edukasi mana batik tulis, mana batik cap dan printing. Itu karena mereka kadang hanya melihat bagusnya aja ya. Oh ini menarik, ini bagus, harganya murah, tapi tidak tahu bahwa itu printing. Jadi memang itu salah satu yang edukasi itu yang baik, edukasi sama campaign serentak. Kurang lebih seperti itu Pak John, moga-moga menjawab je. Lajeng monggo Bu Ani, pertanyaan selanjutnya. Baik, matur nuwun, saya Bu Erdi Februaria dari PBBI Sekar Jagad. Kita ketahui bahwa Yogyakarta sebagai kota batik dunia yang harus kita pertahankan ada 7 syarat. Salah 2 yang saya soroti untuk Canting Mas dan Batik Sogan adalah 1, regenerasi. Kemudian yang kedua, ramah lingkungan. Bagaimana Canting Mas dan Batik Sogan untuk mempertahankan supaya Yogyakarta tetap sebagai kota batik dunia dengan salah 2 syarat itu. Terima kasih. Baik, matur nuwun. Monggo Bu Aan. Ini khususnya Bu Aan ini karena sudah punya pengalaman regenerasi. Apakah Bu Aan juga berpikir regenerasi selanjutnya yang megang estafet setelah Bu Aan? Monggo. Ya, terima kasih. Memang suatu PR bagi kita untuk regenerasi dari batik itu. Kalau dari keluarga sendiri, saya kebetulan anak-anak 2 laki-laki, jadi kurang begitu untuk mengetahui dan untuk menekuni itu memang kurang. Dan juga dari pembatik sendiri itu sekarang itu lebih banyak yang untuk yang muda-muda itu lebih banyak bekerja di pabrik-pabrik. Jadi untuk batik tulis memang sekarang
kendalanya di situ. Para pembatiknya juga sangat masih relatif usianya yang ya 50-an lah. Kalau untuk yang 30 ke bawah itu sudah jarang. Jadi Canting Mas, bagaimana Bu? Terancam regenerasinya? Iya ya, kita berusaha untuk paling nggak dari mereka di desa-desa itu memang kalau untuk di Imogiri itu banyak sekali ya pelatihan-pelatihan untuk para pembatik. Tapi untuk di daerah Bantul, di Gunting dengan itu ada juga dari pemerintah untuk lebih mengenalkan batik kepada para lebih meningkatkan para Minat pembatik batik, minat mereka terhadap batik. Dan Canting Mas membuka kesempatan untuk itu ya Bu ya? Insya Allah. Baik, matur nuwun. Lajeng untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Iva mungkin yang lebih ke lingkungannya tadi nggih, atau regenerasinya. Batik Sogan juga misalnya punya program, boleh berbagi, monggo. Wah, ini seperti pendadaran ini Bu. Jadi kalau regenerasi, anak saya juga masih kecil, masih SD, jadi laki-laki juga. Tapi nanti untuk pembatik sendiri, saya ingin melatih itu untuk pembatik-pembatik yang sederhana. Artinya yang tidak rumit sehingga terjangkau gitu. Dijualnya itu terjangkau. Kalau mungkin yang idealisme saya kan memang yang bagus, tapi ternyata belum bisa. Jadi untuk pembatik yang tulis tapi sederhana motifnya. Jadi hasilnya juga lebih banyak untuk mereka, karena kalau lulusan SMK inginnya juga gaji UMR, di atas UMR begitu. Sedangkan saya belum bisa menjual produk yang di atas 2 juta misalnya. Jadi masih di bawah 1 juta. Seperti itu. Kemudian juga kalau untuk perusahaan ya masih berusaha untuk membuat sistem perusahaan sehingga ketika saya nanti dipanggil gitu, mudah-mudahan sistemnya yang berjalan gitu. Terima kasih. Baik, apakah menjawab? Pengelolaan limbah ramah lingkungan Ya, bagaimana? Kalau pengelolaan limbah belum bisa seperti kalau yang di Jogja itu hanya satu ya yang sudah dapat sertifikasi hijau itu Batik Paradise. Itu senior saya juga. Kalau di Sogan belum bisa, tapi menuju ke sana sekarang pengelolaannya masih sederhana Ibu. Tapi masih belajar terus tapi dengan sudah senior. Dijalankan. Iya, Baik. sederhana, tapi belum ideal. Baik, lajeng buaan yang sudah mulai dari leluhur ngantos sekarang, apakah kemudian pengelolaan limbah ini aman Bu sampai sekarang? Apa menjadi agenda yang pusing juga? sama jadi limbah merupakan salah satu PR ya juga bagi kita, karena untuk pengelolaan limbah yang baik, yang benar itu memang biaya mahal, dan memang dari kita itu masih memakai naptol. Jadi memang harus lebih bagaimana caranya untuk meminimalisir, lebih rajin untuk limbahnya. Baik. Apa Bu sistem yang sekarang dijalankan yang lagi sedang digalakkan untuk mengurangi limbah batik ini? Sementara masih sederhana aja. Jadi untuk penggunaan diendapkan bahan dulu kimianya bahan kimianya itu setelah diendapkan dulu, nanti diproses penyaringan gitu. Baik. Matur nuwun. Relatif. Semoga menjawab ya Bu Erni, matur nuwun. Apakah ada pertanyaan lagi? Kita masih punya waktu sekitar 10-15 menit. Monggo Pak. Oh iya. Nun sewu Pak Hari. Bu Elo, ini informasi ada door prize untuk penanya 5 orang. Jadi tadi sudah 2, tinggal 3 orang lagi. Baik, matur nuwun. Terima kasih. Nama saya Asdono. Saya salah satu penggemar batik. Yang jadi pertanyaan saya adalah begini, kita sudah tahu bahwa ada lembaga sertifikasi profesi batik. Kalau tidak salah di Pekalongan, kalau di Jogja, wonten di Balai Batik. Balai Besar. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan begini, apakah ada pemikiran atau sudah melaksanakan
melaksanakan sertifikasi terhadap para karyawanipun, sehingga akan meningkatkan kualitas dari karyawan, sehingga nanti hasilnya batik itu akan lebih bagus lagi karena mereka kan sudah dapat sertifikat. Dan sebetulnya dengan adanya sertifikat itu akan meningkatkan kompetensi keahlian dari para karyawan, sehingga itu ya ini dari sisi karyawan yaitu akan meningkatkan pertama ya meningkatkan kebanggaan, skill, tapi juga penghasilan. Nah, ini yang jadi mungkin pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak. Jadi Mbak Iva dan Bu Aan, apakah punya program untuk sertifikasi tetap yang sifatnya personal untuk karyawannya sendiri, ataukah masih ada direncanakan atau sudah jalan? Monggo. Masih direncanakan Pak. Terima kasih sudah mengingatkan, tapi kemarin minggu ini kok ya pas saya baru mencari informasi itu untuk sertifikasi dan kompetensi. Terima kasih sudah diingatkan, insya Allah nanti segera. Lajeng Bu Aan, Kalau dari kami terus terang belum ya, karena para pembatik dari kami itu mereka ada di rumah-rumah, jadi untuk kompetensi sertifikasi untuk karyawan itu belum ada. Baik, matur nuwun. Tetapi sebenarnya memang ini kajian menarik ya Pak ya, karena saya juga menyimak bagaimana brand-brand batik kuno itu sebenarnya kekuatan atau salah satu kekuatannya adalah pencantingnya. Jadi sebenarnya kalau pencantingnya itu hilang atau pindah ke tempat lain, maka kemudian kemasyhuran batik itu juga akan terpengaruh secara signifikan. Mungkin nanti bisa diagendakan oleh Sekar Jagad, kita bisa diskusi dengan Balai Batik untuk proses sertifikasi karyawan. Dan kemudian untuk limbah batik, saya juga pernah berkunjung ke teman Bu Hani Winoto Sastro. Kita bisa bersama Sekar Jagad juga mendiskusikan untuk limbah batik supaya dikelola dengan baik. Apakah masih ada satu pertanyaan? Oh Bu Sani dan kalih betul-betul apa nggih panitia? Apakah 2 pertanyaan memungkinkan? Silahkan Pak Hari. Tunggu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin ya, kami diberi kesempatan untuk bicara di saat ini. Saya sangat tertarik sekali ya dengan 2 sumber tadi. Kami perkenalkan diri ya, kami dari Batik Darmo ya, di Ngasem ya, Jalan Polowijan 20 ya. Kami juga sudah tertarik dengan batik itu sejak dulu, maka kami di sini banyaknya mengadakan pelatihan ya di rumah kami ya. Nah, kalau boleh usul ya, tadi sehubungan dengan batik tulis dan batik, bukan batik ya, tapi motif printing itu bagaimana kalau pemerintah ya minta bantuan dari pemerintah untuk seragam-seragam pegawai, seragam sekolah itu kebanyakan itu belum batik ya, itu karena baru motif batik ya. Bagaimana kalau dianjurkan untuk batik, bukan harus batik tulis ya, tapi bisa batik cap ya, kombinasi yaitu, sehingga bisa memperdaya tenaga kerja ya, karena banyak pengangguran, itu bisa dikaryakan untuk mengembangkan batik. Dan juga dari sekolah-sekolah itu juga ditingkatkan supaya bisa mempelajari batik, supaya batik kita itu tidak punah ya, supaya bisa mencintai batik tulis ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, matur nuwun Ibu nggih. Kebetulan di sini juga mungkin ada Bapak Ibu dari Desperindak, bisa menjadi agenda kita bersama. Jadi memang Bu, kajiannya untuk tekstil bermotif batik itu memang tidak bisa kita hindarkan Bu, karena memang pangsa pasarnya ada dan kebijakannya juga ada. Tetapi yang bisa kita lakukan, semoga betul tadi yang disampaikan Ibu, ada juga semacam dukungan khususnya untuk perihal yang bersifat seragam, sehingga paling tidak Jogja saja, Jogja itu sekolah itu batiknya bukan batik asli, apalagi karyawan-karyawan juga. Oh Gusti Prabu monggo,
Mbak Menawi ada tambahan, silahkan. Mungkin kalau teman-teman Sekar Jagad yang lama dulu tahu bahwa saya tidak berani mengucapkan anti batik printing. Ini, tapi saya mencoba untuk meng-create, yaitu saya dapat Muri sebagai penggagas membuat dan memakai batik karya sendiri. Sebetulnya saya dan gratis sebetulnya. Itu di SMP 101 Jogja. Nah, jadi membuat dan memakai batik karya sendiri gratis. Jadi itu tiap hari Jumat dipakai mereka. Jadi mereka bikin sendiri. Bikin sendiri, tidak perlu seragam sama gitu, malah bagus-bagus. Betul. Iya, batiknya bagus-bagus. Waktu itu teman-teman Sekar Jagad kan kesana juga, ya. Jadi dari Muri itu tidak mau memberikan menambah dengan gratis. Padahal ide saya itu dan gratis bagi muridnya. Jadi dia bikin 2, semua kan dibiayai oleh Yayasan Tarakanita. Nah ini bikin 2, yang satu disetor ke yayasan. Nah itu kan satu batik nggak sampai 50.000 bikin sendiri. Jadi motifnya ya sesuka anak-anak, lucu-lucu. Kalau mau misalnya rombongan itu mau meninjau ke sana, tinggal bikin suratnya lihat ke sana. Baik. Saya waktu itu juga yang niru sekolah-sekolah juga sudah banyak. Yang ke sana terus meniru dari daerah-daerah lain juga banyak. Ya ini kan, cuman itu sekedar informasi. Matur nuwun, wah menarik. Tepuk tangan buat Gusti Prabu. Jadi saya rasa sangat masuk akal yang disampaikan Gusti Prabu bahwa ketika setiap 1% membuat batik sendiri, ini kita sudah memangkas sebuah rantai kampanye batik yang asli itu seperti apa ya. Pasti kan ya paham karena namanya juga membuat sendiri, dan ketika 1% membuat batik sendiri, rasanya efek gedok tularnya nanti juga akan efektif. Matur nuwun. Semoga nanti dengan Sekar Jagad kita bisa lakukan kampanye ini didukung oleh Canting Mas maupun Batik Sogan. Matur nuwun karena semata-mata waktu Bapak dan Ibu, jadi saya harus akhiri. Saya rekap sedikit bahwa pagi ini peringatan Hari Kartini semoga menjadi inspirasi dan semangat yang terus-menerus kita bisa pelihara. Tidak hanya cuma romantisme ritual peringatan Kartini, tetapi kita khususnya di Sekar Jagad karena pecinta batik juga bisa melakukan hal-hal atau inovasi seputar batik seperti yang dilakukan oleh Canting Mas yang nguri-uri batik leluhur, ataupun entrepreneur muda seperti Mbak Iva di Sogan Batik. Beberapa masukan tadi juga kami catat, semoga nanti bisa kita lakukan bersama-sama Sekar Jagad. Matur nuwun, saya Elok Setiawardani dari Lawasan Batik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.